Sama saya di channel vlog anak comel di sini. Dan hari ini kita bakalan membahas kisah-kisah horor serta menyeramkan yang saya temukan di YouTube sambil menggambar, guys ya. Jadi let's go, kita bakalan langsung ceritain aja sambil kita akan menggambar gambar yang ada di aplikasi ini. Oke, let's go guys. Nah guys, ini adalah cerita paling plot twist ya, paling serem juga. Jadi ini pokoknya menarik banget guys. Let's go lah ya. Cerita ke satu guys. Jadi ada seorang ibu-ibu gitu ya. Di tengah malam dia itu kayak lagi mencari seseorang. Dan ternyata dia itu lagi mencari anaknya sendiri nih guys, yang katanya sih sudah hilang beberapa bulan yang lalu ya. Dan dicari-cari sampai sekarang masih belum ketemu. Ya itu bikin dia panik kan. Makanya dia nanya-nanyain semua orang yang dia temui di jalan. Bahkan yang dia gak kenal sekalipun tetap dia tanyain. Dia udah nanyain beberapa orang yang kenal dia ataupun yang nggak kenal dia, atau pengendara gitulah kalau di jalan raya ya. Terus ada lagi kayak dia menanyakan ke polisi juga tuh pada saat itu. Nah akhirnya polisi itu memang awalnya mengatakan tidak tahu, tapi katanya polisi itu akan berusaha sih katanya buat mencari anaknya si ibu itu. Dan lalu dia juga menanyakan kepada tetangga di sekitaran rumahnya gitu loh. Mana tahu ada yang lihat gitu tetangganya. Tapi sama aja udah dicari berjam-jam sampai berhari-hari, tetap aja tuh anaknya nggak ketemu. Nah guys, kayak gitu dah ya kan, udah lama banget. Nah karena udah kelamaan, ibunya ini kayak depresi, stres gitu loh, ngerti gak sih? Kayak stres banget karena kehilangan anak tercintanya guys. Dan sebenarnya tetangga-tetangga itu juga sudah benar-benar kasihan dengan perilaku ibu ini, karena udah kayak orang stres dan kayak orang gila gitu loh guys perilaku dari ibu ini. Cuman ya tetangganya juga sampai sekarang masih membantu juga sih, bukan cuma melihat saja. Nah ya walaupun begitu guys, tetap aja tuh udah nunggu kabar berminggu-minggu tapi tetap aja tidak ada tanda-tanda anaknya akan datang. Lalu polisi dan juga beberapa tetangga lainnya itu sudah menyerah lah intinya gitu ya, karena udah dicari sampai mereka itu nggak tidur pas malam-malam juga, sampai seharian lah intinya nggak tidur tapi nggak nemu anaknya si ibu itu. Nah karena udah kayak gitu, si ibu ini akhirnya mengatakan, bagus, berarti aku berhasil menyembunyikannya. Dan ya itu plot twist banget kan ceritanya. Sumpah lah, ini kalau saya ya, wah udah males banget nih saya ini. Ternyata selama ini dia pelakunya. Ada ya orang tua sekejam itu ya. Bahkan dia itu sok-sok pura-pura menjadi korban juga, agar kalau anaknya yang hilang itu berhasil ditemukan oleh polisi atau tetangganya, si ibu ini nggak dicurigai. Dan ternyata emang sampai sekarang anaknya nggak nemu guys. Ini terhitung kejam banget sih guys ya. Oke, cerita kedua. Kalau kalian kebangun jam 3:15 subuh, kalian harus hati-hati. Karena apa? Karena tepat di jam itulah ada sesuatu yang mengerikan. Jadi dulu ada suatu rumah di New York ya. Tepatnya itu di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat atau di Inggris gitu lah. Sama aja gak sih guys? Sumpah lah, males banget saya. Sama aja gak sih? Ya itu beda lah ya, benderanya aja udah beda guys. Oke. Yuk langsung aja. Nah jadi dulu rumah itu yang tadi saya bilang ada di Inggris itu, rumah itu dulu sempat terjadi ada suatu kejadian insiden
pembunuhan gitu. Dan itu udah berlangsung baru-baru aja dari kejadian ini ya. Dari semenjak rumah itu ditempati sampai rumah itu gak ditempati seumur hidup. Intinya kayak gitulah. Nah, kalau kalian mau tahu lagi nih ya, jadi awalnya dulu di situ ada sepasang keluarga yang awalnya itu normal, guys. Nah, normal aja nih. Dan karena rumah mereka itu kejual, jadi mereka harus pindah ke rumah yang saya bilang ini, rumah yang tadi barusan di awal saya bilang itu loh. Jadi ya mereka pindah ke situ. Awal-awal nggak ada apa-apa gitu loh. Memang beneran nggak ada apa-apa. Tapi entah mengapa ayah dari keluarga ini gitu sering kebangun jam 3 subuh lewat 15. Nah, ya udah begitu aja tuh. Nah, kalau kalian pikir jam 3 subuh lewat 15 itu adalah biasa-biasa saja ya kan? Tapi sebenarnya orang yang terbangun di jam segitu ada artinya tersendiri, khusus buat di jam itu. Ternyata guys, dulu sebelum keluarga itu menempati rumah yang ini nih, yang sekarang, dulunya tuh pernah ada kasus atau insiden pembunuhan yang dilakukan oleh kepala keluarga sebelumnya terhadap anaknya dan istrinya nih. Nah, mulai setelah mulai setelah 8 hari si ayah ini kebangun jam 3 subuh lewat 15. Ternyata adik-adik anaknya ini mengatakan bahwa dia itu ada memiliki suatu teman. Nah, katanya temannya itu berbentuk seperti babi yang benar-benar seram dan matanya menyala berwarna merah. Nah, dari situ mendengar cerita sang anak itu, ya orang tua mana sih, orang tua gila kali yang nggak tahu ya, yang nggak takut. Jadi ya setelah ketakutan itu berlangsung lama banget tuh, si ayah ini pun berusaha untuk nggak tidur semalaman. Karena apa? Untuk mencari tahu sumbernya itu. Tapi karena si ayah ini nggak punya indera keenam sama sekali nih, jadi dia itu si ayah ini mengundang orang yang bisa mengusir setan seperti pendeta gitu ya ke rumahnya ini. Dan ya, ini yang dikatakan oleh pendeta tersebut sambil menunjuk suatu ruangan kamar katanya ya, sambil mengatakan jangan pernah kalian masuk ke kamar tersebut. Setelah mendengar itu, mereka sedikit penasaran tapi juga takut. Akhirnya mereka pun tidak memutuskan dan tidak pernah satu kali pun berpikiran untuk masuk ke dalam kamar itu karena sudah dilarang. Ya, mereka akhirnya mematuhi aturan itu aja ya. Mereka nggak masuk ke dalam kamar itu satu kali pun. Bahkan berpikir untuk masuk pun tidak. Nah, setelah beberapa hari itu, si anak ini dia kayak menemukan kejanggalan pada rumah mereka. Yaitu kejanggalannya adalah temannya yang tadi itu, yang katanya berbentuk babi tersebut. Katanya temannya itu, yang teman tadi itu ya, dia akan mengajak anaknya keluarga ini, dan ini anak inilah gitu ya, anak ini untuk bermain selamanya bersama dia guys. Itu artinya diumpamakan aja seperti suatu kutukan ya. Nah, kalau kutukan sudah menyatu dengan kita, tidak akan bisa dilepas lagi kutukan tersebut. Nah, seperti ini. Setelah kejadian tersebut, akhirnya kejadian yang lain itu lebih keren lagi gitu loh, dan juga lebih serem lagi daripada yang ini. Jadi kayak
pintu itu terbanting sendiri. Selain pintu terbanting sendiri, ada juga lendir yang keluar dari dinding mereka. Dan lampu itu suka mati nyala sendiri. Ada orang yang sering jalan di basement mereka. Dan itu benar-benar bikin mereka keganggu. Sampai mulailah di saat-saat si ayah ini kembali lagi bangun jam 3 subuh lewat 15 lagi. Nah, itu ternyata adalah jam yang dimana pemilik rumah sebelumnya itu dihabisi di rumahnya sendiri. Ya, jadi ini ada artinya jamnya. Udah kayak gitu, baru nih kali ini si ayah itu menemukan sesuatu yang bikin dia trauma seumur hidupnya. Bahkan menurutnya ini katanya adalah kejadian paling seram semenjak dia hidup di dunia ini. Nah, jadi kejadiannya adalah dia menemukan di pojokan kamarnya ada sesosok makhluk yang seluruh badannya seperti dicat menggunakan warna putih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan kelihatan wajah dari makhluk tersebut terlihat seperti kayak Slenderman gitu loh. Jadi kayak muka rata gitu juga. Jadi tapi warnanya ini putih, bukan kayak hantu yang tanpa muka gitu juga enggak. Intinya dia ini tanpa muka, tapi yang tersisa itu cuman ada mulutnya doang, sama ya mulut aja sih. Nah, udah kayak gitu ya, baru nih mereka nyadar kalau hal ini udah gak kondusif lagi sama mereka. Dan akhirnya mereka pun pergi secepatnya dari rumah itu semenjak kejadian itu. Jadi setelah kejadian itu berlangsung, si ayah ini langsung membangunkan istrinya dan kedua anaknya itu untuk pergi secepatnya dari rumah itu. Dan mereka gak membawa barang satupun, karena si ayah ini berpikir kalau mereka membawa barang, kutukan yang ada yang sudah menempel di barang tersebut akan kembali ke rumah mereka nanti. Jadi ya mereka bahkan cuman berbekalan baju yang mereka pakai saja. Mereka tidak membawa hal-hal yang lain tuh. Misalkan seperti HP, bahkan mereka tuh sampai lupa bawa HP juga loh. Bayangin sampai separah itu memang guys. Oke. Lanjut ya guys ya, lanjut. Cerita ke Cerita ketiga ini berawal dari seorang pria yang sangat tampan, dan saking tampannya dia sampai memiliki penggemar rahasianya dia sendiri. Tapi ujung-ujungnya ini bakalan makin parah, karena penggemar rahasianya itu tidak pernah menampilkan wujud aslinya, tapi hanya dengan surat yang ia tandai dengan bahwa itu dia yang mengirimkan ya. Tapi dia tidak menulis nama. Jadi gitu, dia cuma hanya menulis di ujung surat itu, surat ini adalah dari penggemar rahasiamu. Dan itu sudah berlangsung lama sekali. Ada mungkin sekitar, sudah dia mengalami itu hampir sekitar 2 mingguan lebih lah. Dan karena itu jadinya ini pria ini takut dong. Bukannya senang tapi malah takut. Dimana segi takutnya itu penggemar rahasianya ini hantu mungkin, atau sesuatu yang gak kelihatan. Makanya itulah yang dia takutin. Tapi ya kalau hantu sih bukan main ya. Masa manusia doang padahal yang tampan masih aja dikejar-kejar sama hantu dong. Gila gak sih? Nah, tapi sebenarnya itu bukan hantu guys. Itu sebenarnya adalah seseorang yang diam-diam menaruh seperti itu. Nah, karena udah bener-bener gak betah dan gak nyaman, akhirnya pria ini untuk pertama kalinya memasang kamera CCTV gitu di teras rumahnya. Ini baru pertama kali dia memasang CCTV tersebut. Lalu dia pun akhirnya mengawasi si kamera CCTV itu
pada saat malam-malam. Tapi dia tetap saja, pria ini tidak menemukan apa-apa, entah itu bayangan atau wujud-wujud jin gitu, tidak ada. Tapi dia menemukan tiba-tiba ada kotak surat lagi tuh. Wah, ini sih parah namanya sih. Ada kotak surat lagi yang ya kayak terbuka gitulah, kayak seolah-olah udah dimasukin surat gitu sama seseorang. Pria ini lumayan masih kesal aja. Emangnya ini orang kagak ada kerjaan apa? Dan itu udah ditungguin sampai pagi, guys. Sampai pria ini tuh gak tidur. Tapi tetap aja tuh gak nemu-nemu pelakunya siapa dong. Wah, ini bukan main sih. Kalau ini kejadian sama gua guys ya, mendingan saya tuh langsung pindah ke rumah aja, bisa kagak sih? Pindah rumah gitu loh. Oke, lanjut lagi guys ya. Nah, setelah udah kayak gitu, ada lagi kan surat itu lagi di depan rumahnya pria ini. Nah, lalu langsung si pria ini baca, apalagi nih surat yang dikirimkan oleh penggemar rahasianya ini nih. Nah, akhirnya ya tahulah pria itu. Ternyata isi suratnya ngeri banget. Bukan sebuah ungkapan cinta atau ungkapan kasih sayang gitu, tapi ternyata isinya itu adalah kepala kucing yang masih berdarah-darah. Dan itu, wah, itu parah sih. Jangan ditampilkan di sini ya, takut nanti kena ban sama YouTube. Wah, parah sih itu. Itu saking seremnya, kalian aja nggak boleh lihat. Saya aja ngeliatnya masih kebayang-bayang sampai sekarang. Nah, ini guys, suratnya yang paling ngeri. Karena suratnya berisi, kamera CCTV yang engkau pasang itu tidak akan mengubah ketampananmu, mau seberapa jelek pun kameranya. Wah, apa nggak ngeri itu ya? Tahu dari mana tuh manusia satu itu kalau seandainya si pria ini masang CCTV. Padahal CCTV-nya itu kecil loh. Dan ini nih, sebenarnya yang pria ini gak sadari, selama ini penggemar rahasianya itu berada di, ya benar, berada di dalam teras rumahnya sendiri. Karena awalnya pria ini memasang kamera CCTV di depan pagar. Jadi dia tidak melihat sebenarnya itu. Wah, parah banget sih ini. Sebenarnya dari tadi kalau aja si pria ini gak salah letakin kamera, dia udah bisa ngelihat siapa sebenarnya orang ini. Sampai sekarang ya ini tuh si pria ini udah makin gak nyaman. Dan akhirnya dia pun melaporkan kepada polisi. Dan polisi pun merasa ini mungkin bukanlah seseorang yang jahat. Jadi kamu tidak usah terlalu mempusingkan sekali, karena sepertinya ini orang yang biasa-biasa saja atau bahkan orang yang baik mungkin ya. Nanti kalau misalkan rumahnya pria ini kena kerampokan atau apa gitu, nah mungkin orang ini mungkin dia ini bisa nolong. Tapi ya kecil aja radar distance-nya. Itu kayaknya orang jahat sih guys kalau menurut saya. Ya gimana gak orang jahat coba. Kalian bayangin aja, itu kepala hewan dimasukin ke dalam kotak surat. Itu orang udah gila atau bahkan lebih dari sekadar gila. Wah, ini orang kayaknya udah parah banget sih. Nah guys, yang keempat, ini cerita horor yang super duper plot twist sih. Bahkan bisa dibilang triple atau double plot twist. Let's go lah ya, kita langsung aja coba guys. Kita baca dulu ceritanya ya. Ya bukan dibaca sih, istilahnya kayak lebih dihafalin sama saya. Jadi guys, ini lebih ngeri sih ya. Ada seorang ayah yang menemukan anaknya itu belum tidur padahal sudah jam 12 malam.
Nah, kenapa kenapa nggak tidur tuh anaknya? Karena katanya si anak itu dia mengatakan seperti ini kepada si ayahnya ini. Ya, ada monster di bawah kolong tempat tidurku. Nah, seperti itu tuh guys ya. Dia mengatakan seperti itu. Lalu si ayah yang awalnya gak percaya, tapi gara-gara si anak itu memaksa untuk mencari tahu, akhirnya si ayah ini turun tangan lah istilahnya gitu kan, dan langsung mencari ke bawah kolong tempat tidur. Dan setelah dicari, di situ ada anaknya sendiri. Dan anaknya sendiri itu bilang seperti ini kepada ayahnya. Ya, ada monster di atas tempat tidurku. Wah, itu siapa orang orang tua mana yang gak bingung kalau kayak gitu? Saya aja yang bukan orang tua aja udah bingung gue, sumpah. Oke, lanjut ya guys ya. Selanjutnya ini ceritanya ya. Si ayah itu kan bingung ya. Jadi dia berusaha untuk menenangkan anaknya gitu loh. Kedua anaknya itulah istilahnya ya. Dan sebenarnya ayah yang ada di dalam cerita ini gak pernah punya anak. Dan yang lebih plot twistnya lagi adalah sebenarnya cerita yang dari tadi kita ceritakan ini adalah karangan dari seorang wanita yang sedang koma di rumah sakit guys. Wah, itu plot twist parah guys sih. Sumpah saya udah gak ngerti lagi, itu super duper plot twist parah itu. Dan ini kalau orang ada yang bikin cerita atau film kayak gini, dijamin laku satu dunia sih guys ya. Bukan satu Indonesia lagi, itu satu dunia men. Allahu Akbar. Capek dah gua. Nah guys, jadi cuma segitu aja yang bisa saya ceritakan di video kali ini. Dan kalian mungkin bisa membacakan cerita kalian sendiri, cerita horor kalian sendiri, dan akan saya bacakan di video kali ini. Dan itu harus yang menarik gitu guys ya, jangan cuma cerita biasa doang guys. Oke guys ya, jadi bye semuanya. Loh, mana ini? Oh ini.